Kasus tidak pidana laporan palsu dengan satu orang tersangka. Hadir pada kesempatan ini Bapak Wakasatreskrim Polresta Jakarta AKP Kusnamento SMH dan Bapak Kadifhumas Satreskrim Ibu Ahmad Mirza SRK. Selanjutnya untuk bersingkat waktu bagaimana kronologis pengungkapan dan penangkapan tersangka akan dijelaskan oleh Bapak Wakasatreskrim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadifhumas, Pak Bisa dari rekan-rekan media sekalian. Terkait dengan peristiwa ini akan kami sampaikan pengungkapan kasus di mana peristiwa ini cukup menggelitik bagi kita, terutama bagi penegak hukum dan juga bagi masyarakat. Bahwasanya ada sebuah peristiwa di mana orang menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi atau mungkin terjadi tapi tidak sesuai dengan fakta. Jadi peristiwa ini berawal dengan adanya laporan polisi LPA nomor 19 bulan Mei tahun 2023 ke tanggal 27 Mei 2023. Perkara ini berkaitan dengan peristiwa di mana pelaku berinisial AYN ini mengalami suatu peristiwa kekerasan terhadap fisik. Kekerasan yang dialami oleh pelaku ini dialami kurang lebih pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 03.00 di Jalan Senopati, tepatnya di dekat Taman Bintang. Kemudian setelah itu pada hari Sabtu itu juga sekira pukul 9.00 pagi, pelaku ini membuat laporan polisi di Polresta Jakarta yang dimana deliknya adalah delik kejahatan jalanan. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan laporan si pelaku ini, kemudian ternyata ditemukan fakta persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang kita temukan. Ternyata laporan itu tidak benar, sehingga kemudian kami sebagai penyidik yang menemukan hal yang ternyata tidak benar itu kemudian membuat laporan terhadap peristiwa yang tidak benar atau bohong itu dengan tadi yang sudah disebutkan laporan polisi LPA nomor 19. Kemudian terkait dengan pelaku itu, beliau berinisial AYN, berusia kurang lebih 30 tahun. Kemudian dia beralamat di Keraton, untuk tinggalnya di wilayah Bantul. Kemudian terkait dengan peristiwa tersebut sudah kita lakukan pengamanan terhadap barang bukti, antara lain 1 lembar laporan polisi, kemudian 1 lembar bukti tanda penerimaan laporan polisi, 1 buah cutter yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melukai, kemudian 1 handphone milik pelaku, 1 buah handphone milik yang diduga orang yang memfoto atau mengambil gambar permukaan pelaku, 1 buah kaos dan celana yang dipakai oleh pelaku, kemudian 1 sepeda motor beserta SNK, dan 1 buah helm. Terhadap perbuatan ini dipersangkakan kepada pelaku yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46, subsidiar pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 pasal 46,
Kemudian yang kedua kita terapkan juga pasal 242 KUHP subsidiar pasal 220 KUHP. Itu mungkin beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan peristiwa laporan palsu ini. Silakan. Pak, motifnya mungkin Pak membuat laporan palsu seperti apa ini Pak? Jadi untuk sementara ini karena ini masih dalam rangka penyidikan, untuk motif pastinya yang masih perlu kita gali ada dua, yaitu yang pertama terkait dengan motif ini belum bisa kita simpulkan. Yang kedua, apakah di dalam peristiwa yang dilaporkan awal yang ternyata laporan palsu itu dia bertindak sendiri atau ada perbuatan oleh orang lain? Kita masih perlu dalami karena cerita pada saat dia mengalami peristiwa yang dilaporkan itu dia bersama beberapa temannya. Jadi sebelum peristiwa ini dia alami, ya dia menyayat dirinya sendiri itu dia bersama beberapa temannya. Setelah selesai melihat itu dia kembali ketemu dengan temannya itu, sehingga kami terkait dengan apakah perbuatan ini dia bertindak sendiri atau mungkin ada perencanaan dengan yang lain, termasuk juga nanti muncul tidak terkait dengan perencanaan itu berkaitan dengan motif, masih perlu kita dalami. Jadi nanti lebih lanjut akan kita lakukan informasi lebih lanjut akan kita sampaikan. Pak, ini berarti korban yang jadi ini yang melalui salah satu media sosial. Kalau terkait dengan tujuannya, sementara ini kita belum bisa menyimpulkan. Masih perlu kita gali karena masih ada beberapa saksi yang sampai saat ini karena lokasinya tidak di luar Jogja belum kita minta keterangan. Pak, untuk akun penyebar informasinya ini akan dikenakan diburu sekalian atau gimana? Terkait dengan media sosial nanti akan kita perdalam lagi berkaitan juga dengan bahwa secara etika jurnalistik ataupun ketentuan perundang-undangan pers itu ada hal yang mungkin bisa dia lakukan dengan apa yang dia produk. Nanti akan kita gali apakah kemudian ini masuk ke ranahnya pidana atau itu berkaitan dengan internal pers, nanti masih kita perlu tindak lanjut.